niku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tau dosa kaya apa tetep dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa kafir. Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abul Hasan As-Sadili yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita masyhur Abul Hasan As-Sadili ngendikan wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kula baleni malih nggih, tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Nah, itu membuatkan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae jadi Islam, mosok wong Islam jadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilannya nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil yo rada kurang ajar. Kula niku ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepun ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. Ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu itu kan ngenyak uang. Kene soleh-soleh permanen dianggap wah. Jadi dungane itu ngeper ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Wa ingkana musian fatajawaz anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan sido kafir ngoten nggih mboten. Lha wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Saiki pertanyaannya gini, kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kira rada kurang ajar lah dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Mestinya kalau sampean sebagai murid kan mendapat qad kana musinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku ora jelas ya fatwa ngene. Paham gitu? Terus jenengan kudu yakin, yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rontok-rontok ngoten niku dikurangi lah. Nak kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan maha pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit.
Nah sholat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak kuburan, kalau betul nanti itu ngotong bangun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kalau suwun jenengan tampi, jenengan dat sing maha pengampun, jenengan ampuni. Tapi betul ngangge ingkana ini, tangan-tangan muga aku jadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, masuk darani gurune apik iku andekan. Tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya tahlil yang wali songo ya banter-banter nganggo mik. Lah sing kene paham ya rada risi ku piye? Wali songo darani ingkana iku piye wae. Dadi niku mareni nggih, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS, beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwun jenengan kedayakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah, karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus gak sholat zuhur. Ditanya sama mereka, lu kok gak sholat zuhur, sudah masuk waktu, kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwun mazhab Abil Hasan Asyadzili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan Asyadzili sing dados thariqah Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abul Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kita pembantu elek kritik mecahno gelas, mesti langsung gua ngamuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi nek sing mecahno iku wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari rasa gelas sama. Kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki, katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe, atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu, cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili. Ketika kue roh misalnya cawe itu maco naik apa lah, ninja atau apa, mesti kue darahnya wah seluput suwuk. Tapi nak dikadani, niku putune jenengan. Mesti langsung, ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kan mikir ulang. Gue gedeng mau ngerasolat,
Mesti sebabnya dua, satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud mau. Tapi kalau orang lain kue masuk. Pertanyaannya, sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abul Hasan Asad. Kue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abul Hasan. Kita ini pecundang itu nggak fair. Kenapa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut, kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ra mesti paham aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan kenapa ora paham, salah Gus Pak ngulangi sediluk. Lah nak suwi sampean ra paham malah ribet kan, diulang suwi ra paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat kenapa ora paham, salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa alibi lah, gak ada napa pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat, ditanya sama Allah, ya Allah itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin, lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Bareng disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Sejarah ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawa ini, cara Jepang ini raro rasanya jadi aku itu pengiran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anak sembelih. Rumang sama udah di pengiran gak sayang mbek kaula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat, kita ada tidak fairnya, plus itu tidak orang yang terkait dengan kita. Jadi misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel, suatu saat penyanyi gue aku masa gue gelem dadi bojomu, hilang mangkelmu kan. Jadi pecundang, kita ini sebetulnya pecundang. Nah syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi, memang benar-benar benci karena maksiat, paribasane wayu gelembok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu, tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian, kitab Hikam, karena ini acara ngaji Hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya fasami aqailan yaqul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim, anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini nggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba kue nak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkal tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kue ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Yes ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah, masa diapresiasi. Pinter mas, gue saya sudah wong zuhud.
Wah ya ribet kan, wes jos mas sampean. Saya kira di duit, sampean sudah wong zuhud, wong waro, tapi udah mati bareng saiki.